Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawadini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jawaban saya dalam ujian akhir semester di mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Ifai Fatur Rahman MPD. Oke, langsung saja. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tunjukkan artikel penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, pertama perbedaannya yaitu kuantitatif dapat merekayasa situasi dan kondisi masyarakat yang diteliti, sedangkan kualitatif wajib menjaga keaslian situasi kondisi tersebut. Yang kedua, kuantitatif menggunakan pendekatan etik, artinya peneliti dalam mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dulu konsep penelitian sebagai variabel-variabel yang saling berhubungan dari teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Kemudian dicari indikatornya dan dari situ disusun kuesioner. Yang kedua, perbedaannya dengan kualitatif yaitu menggunakan pendekatan etik. Artinya peneliti dalam mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih dahulu konsep penelitian sebagai variabel yang saling berhubungan dari teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Gitu. Selanjutnya yang nomor 3, kuantitatif yaitu peneliti bertolak dari variabel yang terdapat dalam teori. Dikumpulkan data melalui kuesioner dan pengukuran variabel dilakukan melalui definisi operasional. Sedangkan kualitatif bertolak dari persepsi responden dalam bentuk cerita yang rinci. Kemudian responden dipandu peneliti memberikan tafsiran guna menyusun konsep sebagai temuan. Singkatnya, penelitian kualitatif mengembangkan, menciptakan, dan menemukan teori. Nah, yang keempat, kuantitatif yaitu merumuskan hipotesis yang berasal dari teori sejak awal. Sedangkan kualitatif boleh atau tidak menggunakan hipotesis untuk diuji. Hipotesis ditemukan saat penggalian data, dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam. Selanjutnya, kuantitatif dalam teknik pengumpulan data terutama menggunakan kuesioner. Sedangkan kualitatif menggunakan wawancara dan observasi partisipasi. Selanjutnya, kuantitatif dalam perumusan masalah ingin mengetahui tingkat pengaruh, keeratan korelasi atau asosiasi antar variabel. Sedangkan kualitatif dalam perumusan masalah ingin mengetahui makna yang ada di balik cerita para responden. Selanjutnya dalam kuantitatif dalam menarik sampel berupaya mencapai tingkat keperwakilan populasi. Sedangkan kualitatif jumlah responden baru diketahui setelah pengumpulan data mengalami kejenuhan. Selanjutnya, kuantitatif penarikan kesimpulan secara deduktif, sedangkan kualitatif penarikan kesimpulan secara induktif. Artinya proses diawali dari upaya memperoleh data rinci dari responden tanpa evaluasi dan interpretasi, dikategori, diabstraksi, kemudian dicari tema, konsep, atau teori sebagai temuan. Selanjutnya, kuantitatif menyajikan data berupa angka atau tabel, sedangkan kualitatif data disajikan dalam bentuk cerita, rinci, sesuai bahasa atau pandangan responden. Selanjutnya, kuantitatif menggunakan definisi operasional, sedangkan kualitatif tidak perlu menggunakan definisi operasional karena tidak perlu mengukur variabel. Selanjutnya, kuantitatif analisis data dilakukan di akhir pengukuran data dengan menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan kualitatif analisis data dilakukan sejak awal turun ke lokasi dengan cara menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan, dan akhirnya menemukan konsep proposisi dan membangun teori. Nah, yang terakhir, kuantitatif dalam mengambil kesimpulan sepenuhnya dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan atau analisis statistik. Sedangkan kualitatif kesimpulan dilakukan melalui check and recheck dan melalui kesepakatan subjek penelitian. Nah, ini dia ada contoh penelitian kuantitatif, yaitu ini dari jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Diksa. Judulnya Analisis Struktur Retorika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian BISA FKIP Unip untuk bidang pengajaran bahasa yang
disusun oleh Herni Yanita dari Universitas Bengkulu. Nah, ini ada contoh penelitian kualitatif, analisis proses pembelajaran e-learning berbasis Edmodo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Multikarya Medan. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud AWK dan menggunakan Anda menggunakan teori AWK. Contoh artikelnya. Analisis wacana kritis atau AWK merupakan upaya atau proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Sehingga ditemukan sebuah konteks yang harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk selanjutnya disadari telah dipengaruhi oleh penulis dari berbagai faktor. Selain itu, harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Nah, ini ada contoh artikel jurnal AWK. Ini analisis wacana kritis dalam pembelajaran, peran AWK pada pembelajaran literasi kritis, berpikir kritis, dan kesadaran berbahasa kritis oleh Ruruh Sarasati, Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tugas Anda membuat artikel penelitian tentang penerapan metode penelitian sastra sudah sampai mana? Silakan selesaikan sampai hari Jumat 7 Januari 2021. Jadi untuk penelitian artikel jurnal saya masih baru sampai ke tahap pembahasan, Pak. Begitu. Jadi masih proses untuk menyelesaikannya. Insya Allah nanti hari Jumat saya usahakan untuk bisa selesai begitu. Yang selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan data primer dan data sekunder pada penelitian Anda. Yang pertama data primer, yaitu faktual dan asli, berasal dari peneliti pertama. Proses pengumpulan data langsung di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti dan lebih valid dan akurat. Untuk data sekunder yaitu merupakan hasil pengumpulan data atau studi dokumen, wawancara, observasi yang dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan, atau meramalkan masalah dari suatu penelitian. Data sekunder dari penelitian saya yaitu dari buku-buku dan novel, jurnal, sosial media yang mendukung. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur pada penelitian Anda. Yang pertama, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Jadi dari awal sudah ada strukturnya. Nah, yang kedua wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Jadi sepemikirannya saja, secara spontan tidak terstruktur gitu. Selanjutnya, jelaskan perbedaan sumber data primer dan sumber data sekunder pada penelitian Anda. Ini soalnya sama ya tadi seperti soal yang tadi sebelumnya. Nah, saya jelaskan lagi yaitu data primer yaitu faktual dan asli, berasal dari peneliti pertama, proses pengumpulan data langsung di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti, lebih valid dan akurat. Untuk data sekunder merupakan hasil pengumpulan data atau studi dokumen, wawancara, observasi yang dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan, atau meramalkan masalah dari suatu penelitian. Dari data sekunder dari penelitian saya itu yaitu dari buku-buku dan novel, jurnal, sosial media yang mendukung. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan validitas dan reliabilitas pada penelitian Anda? Validitas adalah sebuah proses untuk menguji ketepatan dan keakuratan instrumen atau alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, alat yang telah diuji dengan menggunakan uji validitas dapat dikatakan valid. Nah, untuk reliabilitas
merupakan uji coba terhadap instrumen penelitian untuk melihat seberapa keajekan, konsistensi, kestabilan dalam mengukur data. Sebuah alat atau instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika hasil pengukuran pada subjek yang sama dan dilakukan beberapa kali diperoleh hasil yang tidak terlalu berbeda. Semakin bervariasi hasil pengukuran pada subjek yang sama. Yang terakhir yaitu jelaskan penerapan dari heuristik dan hermeneutik pada penelitian Anda. Dalam menerapkan heuristik, tidak menghiraukan kelengkapan atau kesempurnaan teks atau kondisi gramatikal, sehingga apresiator dapat menambah ataupun mengurangi bentuk gramatikal yang ada guna menemukan makna yang terkandung dalam teks karya sastra itu sendiri. Digunakan dalam menganalisis makna dari sebuah puisi. Hermeneutik adalah dengan mengkaji makna melalui pembacaan yang berulang-ulang, dengan meramalkan makna yang terkandung secara tersirat pada karya sastra itu sendiri, dengan menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki. Nah, demikian penjelasan jawaban dari saya dari ujian akhir semester di mata kuliah metodologi penelitian sastra ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.